Kesimpulan dan refleksi, pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari di pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Imam Muslim CKP Angkatan 7 Blitar UPT SD Negeri Sumberboto 5 kelas 24. Dalam modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara tersimpulkan, ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita kenal yaitu dengan semboyannya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Beliau menjelaskan maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kerjasama juga beliau kenalkan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Ada dua hal penting menurut beliau. Satu, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Dua, pendidikan tidak hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi pendidikan adalah menjemput kebudayaan atau peradaban yang kita dambakan. Perubahan seperti tata surya yang harus terus bergerak, tidak boleh statis. Bergerak menuju kodrat zaman dan kodrat alam. Jika sebuah kebudayaan itu terisolasi, artinya kebudayaan sudah menuju kehancuran. Demikian juga dengan pendidikan yang terus-menerus berubah menjawab tuntutan zamannya. Kebudayaan memiliki karakteristik masing-masing yang saling menguatkan, yang bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi esensinya ada kemanusiaan. Dalam pendidikan pun, kita memperlakukan setiap anak berbeda, bahkan anak kembar identik pun memiliki keunikan dan keberagaman. Ki Hajar Dewantara mengajarkan, membiarkan keberagaman itu sesuai dengan kodratnya. Kodrat keadaan dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam akan membedakan setiap individu sesuai dengan alam geografisnya, karena semua akan dibentuk oleh kebudayaannya masing-masing yang berbeda dan tidak dapat disamakan. Sedangkan kodrat zaman, walaupun alam sama, namun akan berbeda pada zamannya masing-masing. Saat ini kita menjawab revolusi industri 4.0 dan seterusnya yang harus kita taklukkan. Prinsip melakukan perubahan ada beberapa hal yang harus kita pahami, yang dikenal dengan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas, kita harus berdialog kritis dengan sejarah. Dalam bergerak ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Konvergensi, perubahan harus memanusiakan manusia dan memperbaiki nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang berputar, beredar sesuai dengan orbitnya. Kemudian apa yang harus berubah? Budi pekerti. Budi artinya cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan. Sementara pekerti adalah tenaga. Harus seimbang semuanya, harus bersifat holistik, tidak boleh ada ketimpangan agar terjadi kebijaksanaan. Keharusan memandang anak dengan rasa hormat. Semua yang kita lakukan harus berorientasi pada anak atau peserta didik, juga diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam asas taman siswa yang diajarkannya, yang pertama, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, dan tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk menghamba untuk sang anak. Pembelajaran di kelas, sebelum saya mempelajari modul 1, pendidik masih menjadi orientasi dan memonopoli perencanaan, proses, asesmen, dan refleksi dalam pelaksanaan pembelajaran. 2.
Pembelajaran masih berkisar hanya di segmen kognitif, belum memperhatikan keunikan setiap siswa. Yang ketiga, guru belum sepenuhnya menerapkan sistem kodrat zaman dan kodrat alam dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, pemahaman dan penerapan praktik baik tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara belum tertularkan ke guru lainnya. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Berorientasi pada murid dalam perencanaan, proses, asesmen, dan refleksi pelaksanaan pembelajaran. 2. Tujuan pembelajaran holistik dan memperhatikan keunikan setiap siswa. 3. Guru menerapkan sistem kodrat zaman dan kodrat alam dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, berbagi pemahaman dan penerapan praktik baik tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara kepada guru lainnya. Terima kasih, demikian dari saya Imam Muslim. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.